Ya, kita lanjutkan. Oke ya. Nah, jadi kita lanjutkan tadi sistem komputer yang sudah memiliki fasilitas time sharing sehingga bisa digunakan oleh siapa saja, tidak perlu harus melalui ahli informasi, ahli komputer gitu kan. Nah, seperti yang sekarang ini saya perhatikan, komputer-komputer yang ada sekarang ini, laptop dan sebagainya itu, apalagi kalau dulu ya zaman saya belum ada laptop ya, komputer masih gede-gede segede meja begitu ya. Itu pun belum lengkap, nanti flash disk-nya, hard disk-nya, apa data dan sebagainya itu harus pakai masih dari luar ya. Nanti program tuh harus pakai dari luar kan. Nah, lama-kelamaan sih memang sekarang ini. Nah, sekarang ini sudah full time sharing komputer. Tadi bahkan disebut bukan sebagai sekarang ada friendly user ya namanya, mudah digunakan oleh user kan. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga dengan fasilitas ini maka kemudian komputer bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja gitu kan ya. Sekarang ini ya. Ingat ya, HP itu salah satu bentuk komputer ya. Jangan kemudian komputer dianggap komputer yang seperti laptop ini aja ya. HP itu sudah masuk dalam kategori teknologi informasi ya. Karena kita bicara teknologi informasi bukan ansih komputer yang laptop gitu aja ya. Semua alat yang bisa menyediakan informasi. Nah, sehingga sekarang ini sudah sedemikian rupa sehingga saudara itu sekarang kalau ditugaskan tugas belajar kuliah itu sebetulnya sangat mudah karena saudara di mana saja bisa mendapatkan informasi apa saja. Beda dengan saya dulu waktu kuliah. Waduh, kalau sudah mau cari belajar pasti harus bawa buku kemana-mana kan gitu. Sekarang itu dengan bawa HP yang kecil aja sudah bisa bawa seluruh ilmu di dunia ini sudah bawa, bukan ya? Hanya mau atau tidaknya aja sekarang ini kan. Nah, itulah ya. Jadi dengan komputer yang bisa digunakan kapan saja di mana saja itu, lalu kemudian kita bisa isi komputer kita itu dengan sistem informasi yang diprogram, nah, sehingga nanti khusus yang digunakan untuk melayani informasi. Ya, itulah nanti kalau sudah sejarahnya tinggal dibaca di situ ya. Nah, sekarang ada beberapa tingkatan nanti yang bisa kita pakai dengan menggunakan komputer itu ya. Mulai dari awal dulu sejarahnya itu. Pertama dari kita bisa mengambil elemen informasi. Ada banyak informasi, kita bisa mengambil bagian dari informasi itu, kemudian kita gunakan. Kita ngambil doang saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita pengen tahu sesuatu, maka kita bisa ngambil dari komputer itu, lalu informasi itu kita pakai nanti untuk pengambilan keputusan. Nanti prosesnya dan sebagainya itu ya masih kita harus proses ya secara manual nanti kan. Nah, setelah itu nanti langkah berikutnya, kemajuan berikutnya dari sistem informasi itu adalah informasi yang tersimpan di dalam file-file itu nanti sudah bisa dibantu untuk dianalisis, ya, dianalisis seperti program-program Excel, Word itu kan, saudara, itu adalah sudah bisa menganalisis. Contohnya, kalau saudara di Word pengen 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 apa namanya mengetahui apakah kata yang sudah ketik itu sudah benar atau salah, itu ada namanya edit kan, edit grammar atau edit apa namanya vocab, ya kan, itu bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa saja bisa. Nanti dia akan bisa menganalisis mana yang salah, mana yang benar. Nanti tetap saudara yang menentukan apakah mau diganti atau tidak, ya kira-kira seperti itu. Arti file itu bisa dianalisis, dia kemudian menyiapkan laporan berbagai file. Jadi dari file yang ada dia bisa membuat file lagi gitu ya, komputer itu ya. Jadi seperti manusia aja, dia bisa membantu kita menyediakan informasi yang lain dari informasi yang ada. Contohnya ya, kalau saudara punya informasi di komputer mengenai tempat, tanggal lahir, alamat dari semua karyawan,
maka nanti saudara bisa menampilkan namanya semua nama karyawan di file yang lain, namanya query ya. Nah, dan nama saudara hanya butuh namanya saja. Saudara tinggal contohnya untuk apa? Untuk membuat undangan. Jadi membuat undangan itu nggak perlu saudara harus ngetik satu persatu nama itu. Cukup saudara membuat surat di Word nanti, lalu saudara bisa gunakan namanya program mail merge. Maka nanti kalau sudah membuat surat undangan, maka siapa yang sudah undang itu nggak perlu sudah ketik satu persatu di surat itu, cetak setiap kali ngetik lalu cetak lagi, nanti ngulang lagi, nyetak lagi, ngisi lagi, tidak perlu gitu. Sudah bisa menggunakan komputer untuk menyediakan file yang namanya file nama tadi, lalu nama tadi akan bisa dimasukkan di surat saudara dengan otomatis. Jika nanti dia akan mencetak dengan sendirinya sesuai dengan jumlah nama yang ada. Itu namanya mail merge. Itu di Word ada itu, ya fasilitasnya. Itu namanya menyiapkan laporan dari berbagai file. Jadi dari file Word atau file database digabungkan, dari Excel dengan Word digabungkan dan sebagainya. Yang keempat, memperkirakan akibat keputusan. Nah, kalau tadi itu sudah di dalam nomor 3 ini, itu sudah membantu kita ya untuk membuat laporan ya, menyiapkan laporan. Sekarang yang keempat ini dari hasil kita memperkirakan akibat keputusan. Jadi saudara ketika saudara nanti ingin memutuskan sesuatu, nanti dia akan menampilkan kira-kira kalau sudah putuskan ini akan seperti apa. Kalau keputusan ini akan seperti apa, kira-kira seperti itu. What if namanya ya. Nah, apa dan jika apa. Jadi jika begini maka akan begitu gitu kan. Jadi nanti dia akan begitu, akan menyediakan ya. Kalau saudara memilih keputusan A, nanti akibatnya akan begini. Saudara memilih keputusan B, nanti akibatnya akan begini. Tapi dia belum memutuskan, hanya menyediakan alternatif-alternatif dengan berbagai macam akibatnya. Nah, tapi kemudian yang berikutnya itu berkembang, bukan hanya sekedar akibat keputusan, tapi dia mengusulkan dari berbagai macam alternatif dengan akibatnya tadi, dia akan mengusulkan sesuai dengan kemampuan dari sistemnya tadi itu. Bapak sebaiknya ini ada sebaiknya mengambil yang ini keputusannya, gitu kan? Seperti apa ya? Contohnya, seperti nanti operational research itu ya. Operational research itu kan saudara sekarang belajar operational research, nanti minggu depan ya. Saudara sekarang mau belajar mengambil keputusan. Nanti ada namanya pengambilan keputusan dengan menggunakan teknik kuantitatif yang namanya operational research. Seperti yang kita bicarakan kemarin linear programming gitu ya. Nah, itu nanti kalau secara manual saudara akan bisa menghitung data-data yang ada sehingga saudara bisa mengambil keputusan yang terbaik dari apa yang ada itu, dari data yang ada. Nah, itu bisa digunakan komputer itu. Walaupun keputusan itu belum final, hanya sekedar usulan. Karena nanti keputusan yang sebenarnya akan diambil oleh manajer. Karena metode atau alat itu hanya sebagai sarana saja. Pertama, programnya itu bisa dikerjakan secara manual, tapi juga bisa dimasukkan dengan komputer. Nah, nanti komputer nanti akan meniru program manual tadi. Jadi akhirnya kita nggak perlu lagi ngitung. Sehingga komputer lebih cepat. Iya, jauh lebih cepat. Kalau kita menghitung 1 hari, dia mungkin hanya 1 menit, gitu kira-kira begitu. Makanya sangat membantu ya. Dan yang keenam, yang terakhir, dia bisa mengambil keputusan sendiri yang disebut otomatis tadi itu. Ini nggak usah diminta-minta, suruh dia bisa eksekusi sendiri dan bisa laksanakan sendiri. Seperti tadi itu, kalau saudara sekarang banyak program-program yang seperti itu diterapkan di dalam operasional tertentu, namanya operasional tadi tempat parkir ya, pintu tol itu kan sudah sekarang menggunakan alat-alat otomatis ya. Dan tepetan kartu nanti mesin akan mengambil sendiri duitnya dari situ ya kan. Terus bukan setelah itu membuka sendiri, tidak ada perintah dari orang lain, membuka sendiri, lalu menutup sendiri dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis-jenis sistem informasi yang sudah bisa mengambil keputusan. Nah, berarti kan canggih. Jadi sebenarnya kita ini menjadi sangat mudah kalau kita bisa menggunakan DSS ini ya. Oke, kemudian berikutnya nanti
Ini penjelasannya ada di bawah nih ya, kalau saudara pengen baca nanti apa yang saya jelaskan tadi ada di situ. Ada perkembangan yang berikutnya, karena detailnya nanti ada mata kuliah khusus, jadi saya nggak akan bicara detailnya ya. Perkembangan berikutnya dari sistem ini kan tadi DSS masih digunakan untuk mengambil keputusan secara pribadi. Kan kemarin kita sudah bicarakan bagaimana pengambilan keputusan bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, sekarang dengan menggunakan sistem informasi ini juga kita bisa dimungkinkan untuk membuat keputusan secara berkelompok. Seperti sistem Zoom yang sekarang ini kita pakai ini adalah satu sistem pengambilan keputusan yang berkelompok. Nah, namanya Group Decision Support System, sistem pendukung keputusan berkelompok. Ya. GDSS katanya, ya, Group Decision Support System. Jadi sistem komputer yang memungkinkan kita secara bersama-sama bisa mengambil keputusan di tempat yang berbeda kalau perlu, ya, berjauhan kalau perlu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, saudara nanti bisa bertanya ke saya bisa menjawab kan? Jawaban saya itu keputusan dari apa yang saudara inginkan kan? Dan intinya seperti itu. Jadi sekarang kita kalau ada masalah bisa kita putuskan sekarang bersama-sama di sini ya, dalam bentuk diskusi, gitu kan? Seperti itu. Nah, bagaimana mendapat informasi ini? Saya sudah menyediakan informasi yang saya share kepada saudara, ya kan? Saudara bisa baca semuanya, bisa dilihat, ya kan? Nah, nanti kalau ini kan bisa ada yang saya tampilkan ini data-data yang kita butuhkan bersama untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan bisa diambil dengan bersama-sama. Ini Zoom yang kita pakai ini adalah salah satu contoh bagaimana komputer bisa digunakan secara bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau lihat sejarahnya dari dulu, mungkin sistem ini sudah ada ya, sudah lama nih ya. Nah, hanya terkenalnya sekarang ini aja waktu kita sedang lagi ada. Yang penting apa? Ada jaringan, ada internet ya kan, baik yang lokal network atau yang WAN atau LAN ya. Kalau WAN berarti kan kita bisa dari mana saja. Kalau LAN berarti ya kita antar kantor aja, antar anggota kantor ya, nanti dari ruangan masing-masing bisa kita pakai. Tapi sekarang ini coba saudara di mana saja bisa ngikutin apa yang saya jelaskan di sini kan. Itu karena kita menggunakan WAN ya. Ya, berarti jaringan internet yang jauh ya. Nah, itu seperti itu GDSS ya. Nah, nanti silakan baca di bukunya nanti. Ini kalau memang buku ini sudah saya edit terus-menerus, nanti kalau ada editan terbaru ya saya akan tampilkan di grup ya. Nanti jangan lupa ya lihat grup, jangan hanya lihat, karena yang saya share ke masing-masing yang membeli buku saya itu nanti yang pertama kemarin ya. Nah, nanti kalau ada perbaikan dari yang di-share itu nanti akan dikirim ke grup, bukan di masing-masing individu. Nanti saudara bisa download atau bisa membaca di grup ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan kecerdasan buatan ya. Nah, peranan artificial intelligence bagaimana? Peranan intelligence itu ya tadi itu untuk pengambilan keputusan yang otomatis tadi, yang komputer bisa membantu kita untuk mengambil keputusan sendiri bahkan ya. Itu bisa pakai AI. Nah, AI ini apa? AI itu intinya sebetulnya ya alat ya. Namanya logik ALU ya, dalam bahasa kerennya alatnya di komputer itu ada ALU, Arithmetica Logical Unit. Jadi suatu rangkaian chip komputer itu di situ yang sudah diciptakan oleh para ahli sehingga dia bisa digunakan untuk membantu kita memproses data ya, yang dalam bentuk logika matematika, aritmetik. Jadi sebetulnya komputer itu menggunakan logika matematika ya, bukan logika yang lain-lain. Logika matematika. Nah, tentu dengan itu lalu dibutuhkan yang namanya proses. Nanti dengan program yang ada yang kita miliki berbasis logika matematika itu, maka nanti sudah bisa membuat program-program yang canggih. Canggih apa? Tergantung dari kemampuan yang membuat program. Komputer hanya membantu aja. Kalau berarti kehebatan komputer itu tergantung dari program yang dimasukkan ke dalamnya, ya kan? Karena di dalamnya itu dia yang menyediakan hardware namanya. Hardware itu alat yang bisa mempermudah. Maka yang diciptakan oleh ahli hardware itu, contohnya ya chip yang semakin cepat bekerja, semakin hemat daya, seperti itu aja yang diciptakan. Nanti yang kecepatan dan kehematan daya itu bisa kita gunakan untuk proses pengambilan keputusan. Ya. Apakah semua keputusan bisa dibantu dengan komputer?
Kalau membantu mah bisa, tapi kalau mengambil keputusan sendiri belum tentu, karena ada sebenarnya keputusan-keputusan yang sifatnya heuristik yang harus memang tidak bisa diprogramkan gitu ya, harus dipecahkan satu persatu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau komputer itu hanya bisa menciptakan atau mengambil keputusan sesuai dengan programnya saja. Kalau cara mengambil keputusan di situ tidak ada di programnya, dia nggak bisa. Makanya itu ya kalau ada masalah baru yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan cara yang ada di dalam komputer itu, dalam programnya ya dia nggak bisa. Nah, tetap ada ya, makanya manusia itu tetap dibutuhkan ya, dalam pengambilan keputusan untuk keputusan-keputusan yang sifatnya heuristik tadi, yang sifatnya memang tidak bisa diambil oleh sistem informasi, diambil oleh sistem informasi. Oke, nah itulah kira-kira pembicaraan kita mengenai peran informasi dalam pengambilan keputusan. Oke, kita masih punya waktu beberapa 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu sekarang untuk dipikirkan dari pertanyaan yang ada. Silakan ya. Saya kasih waktu nanti 2 menit istirahat atau 3 menit istirahat. Nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab. Oke ya, siapa yang mau bertanya ini? Masih ada waktu. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan aja langsung ke pengaruh faktor non rasional. Kan kita sampai jam 11 ya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang terkait dengan informasi, kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu pengaruh faktor non-rasional. Jadi informasi itu intinya adalah kita ada dalam kondisi kita mengambil keputusan dengan menggunakan logika atau ilmiah. Ya, itu basisnya adalah informasi. Nah, tapi manusia ini tidak sepenuhnya selalu bersifat ilmiah ya. Karena memang manusia diciptakan dengan berbagai macam komponen ya. Dia punya otak yang digunakan untuk berpikir ya, yang sifat-sifat ilmiah, tapi dia juga punya perasaan ya. Nah, jadi tidak kadang-kadang seorang yang mengambil keputusan itu juga sering dipengaruhi oleh bukan hanya oleh otaknya tapi juga oleh yang bukan otak itu, yaitu input yang bahasa yang lain itu perasaan atau naluri, insting, apapun yang namanya itu hal-hal yang di luar nalar ya, yang di luar rasio. Maka kita sebut sebagai faktor non rasional. Contohnya, ketika saudara melihat seorang, ini laki-laki ya, seorang laki-laki melihat perempuan yang lewat, maka nanti kalau ada 4 orang laki-laki menilai perempuan itu cantik atau tidak, maka bisa beda-beda pendapat mereka itu. Ketika yang datang lewat itu perempuan yang hitam, maka laki-laki yang menurut dia itu, menurut mereka itu cantik itu kulitnya harus putih, maka dia mengatakan jelek itu. Tidak cantik paling tidak kan begitu, atau biasa-biasa aja lah gitu. Untuk karena dia mungkin tidak enak mengatakan nggak cantik gitu kan ya, ya biasalah normal gitu. Contohnya seperti itu. Tapi orang yang suka kulit hitam, dia akan mengatakan cantik. Karena kulitnya sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, keinginan-keinginan yang sifatnya individual atau sering disebut sebagai subjektif yang didasarkan hanya pada perasaan suka dan tidak suka aja itu kita sebut faktor non rasional. Nah, akan berbeda kalau nanti saya minta saudara untuk menilai berdasarkan kriteria yang saya tentukan. Oke, sekarang kita akan melihat orang yang cantik dari kriteria berikut, namanya. Dilihat dari kulitnya, boleh, tapi bukan warnanya, tapi dari sisi kemulusannya. Ada nggak bercak-bercak di kulitnya, kotor atau bersih kulitnya itu, gitu kan? Maka saudara akan berbeda, pasti bisa ada sepakatan di situ nanti. Ketika semua melihat bahwa walaupun hitam, tetapi mulus, bersih, maka dia bilang cantik semuanya. Gitu. Artinya kriteria yang saya tentukan itu adalah kriteria ilmiah. Karena mereka sepakat itu. Nah, suatu yang kita sepakati, yang semua orang mengatakan ya hal yang sama, menilai dengan hal yang sama, itu namanya ilmiah. Rasional namanya itu. Tapi kalau seseorang itu menilai berdasarkan hanya kepentingan pribadinya saja, itu namanya subjektif, makanya disebut non rasional. Berarti perasaan yang paling banyak bicara di situ. Nah, itulah maka seringkali seperti hal-hal yang bersifat seperti itu ya kita nggak bisa paksakan. Contohnya dalam hal agama, maka orang yang beragama Islam pasti akan mengatakan Islam itu yang paling benar. Tidak bisa itu kemudian disalahkan. Kalau ada orang yang nyalahkan itu orang goblok itu. Masa kita mau menganut agama yang tidak benar gitu kan? Logikanya kan begitu kalau di logika. Dan dia mungkin nggak mau beralih agama karena itu udah yakin. Termasuk orang yang beragama lain juga begitu. Mungkin orang yang beragama lain bahwa agama lain itu yang paling benar dan itu tidak boleh kita salahkan karena itu keyakinan individu gitu ya. Subjektivitas. Nah, lain kalau kita mau membuat kriteria tertentu umpamanya kriteria seperti ini umpamanya. Dari kitabnya mana apa yang paling orisinil yang tidak alami perubahan dari waktu. Nah, itu bisa kita gunakan seperti itu. Itu sifatnya rasional. Maka kalau kita menggunakan kriteria rasional, maka Islam itu pasti yang paling benar. Karena apa? Dia yang paling rasional gitu.
Tapi kalau tidak menggunakan kriteria itu, kriteria keyakinan saja, mungkin semua agama itu jadi yang paling benar menurut penganutnya masing-masing. Itu contoh ya. Jadi contoh bagaimana kita membedakan antara rasional dan non rasional. Ini supaya paham saudara nanti. Oke, sekarang kita lihat bagaimana uraiannya. Apa saja hal-hal yang sifatnya rasional ini. Yang pertama itu ada yang saya bahas di sini ya, ada kepribadian, gaya manajemen dan kreativitasnya yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya rasional. Kepribadian, ya. Setiap orang kan memiliki kepribadian masing-masing ya kan. Ada orang yang gampang marah gitu ya, ada yang sabar gitu kan, ada yang cerewet gitu ya. Itu perempuan kan cenderung cerewet gitu kan. Ada yang gusa-gusu, senangnya itu pokoknya tergesa-gesa. Ada yang lamban gitu ya. Ada yang mikirnya berkali-kali untuk sebelum dia bertindak. Itu adalah contoh-contoh kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Kepribadian itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat per definisi, mungkin kepribadian itu bisa kita kategorikan mungkin adalah suatu sifat yang telah yang ada yang secara internal itu mempengaruhi seseorang sehingga dia akan muncul nanti tanpa dipikirkan. Jadi secara tidak sengaja. Jadi kepribadian itu sudah merupakan output atau keluaran dari karakter itu yang kemudian secara otomatis akan menjadi penampilan dia. Kalau orang itu masih, ini sebenarnya orang itu umpamanya tersenyum ya. Orang yang ramah dengan orang yang belajar tersenyum akan berbeda, Pak. Contohnya begini, orang yang kepribadiannya ramah dengan siapapun, dalam kondisi apapun, dia akan tetap tersenyum kepada orang lain, gitu ya. Tapi orang yang tidak ramah pun bisa tersenyum juga kepada orang lain dengan dipaksakan, gitu ya. Kenapa? Karena ada faktor X yang kemudian membuat dia tersenyum, umpamanya supaya barang yang ditawarkan itu laku, maka dia harus menawarkan dengan cara tersenyum, walaupun kepribadiannya bukan tersenyum. Itu namanya sesuatu yang dibuat-buat, itu bukan kepribadian ya. Kepribadian itu sudah built-in ya, sudah otomatis gitu ya, seperti itu. Muncul secara otomatis aja gitu ya. Nah, dan itu biasanya berbeda dengan ini siapa yang ikut ini ya? Ada yang ribut siapa itu? Ya, kita lanjutkan. Nah, tolong yang ada sekitarnya bising, speakernya di mute ya, matikan biar nggak ganggu. Oke, tinggal beberapa menit lagi, nanti kita sambung lagi karena kita masih punya satu sesi lagi ya. Kepribadian ini menjadi faktor yang nanti juga berperan besar dalam pengambilan keputusan seseorang. Nah, orang yang ekstrovert itu apa? Orang yang ramah gitu ya. Orang yang terbuka pada orang lain, orang yang mau berbagi informasi kepada orang lain, ya kan? Terbuka, ramah gitu ya. Cenderung cerewet gitu ya. Nah, ini biasanya kalau mengambil keputusan dia lebih banyak nanti minta bantuan orang lain, artinya atau bisa berbagi dengan orang lain. Dibandingkan orang yang introvert ini ada cenderungan untuk mengambil keputusan sendiri, karena dia nggak terbuka, karena masalah dia sendiri ya dia simpan sendiri, dia putuskan sendiri gitu ya. Itu satu contoh kepribadian seperti itu. Ya, ada orang yang mungkin kalau dari sisi karakter dalam kepemimpinan ya namanya, ya, gaya manajemen ya. Tadi kan kita bicara gaya manajemen. Itu orang yang memiliki kepribadian egois, ya.
Egois itu menang sendiri gitu ya. Suka menang sendiri. Maka dia akan cenderung nanti mengambil gaya manajemen yang dalam pengambilan keputusan itu yang otoriter gitu ya. Yang otoriter. Orang yang tidak mau mendapat apa namanya egois itu orang yang hanya mau menang sendiri gitu ya. Nah, dia akan cenderung otoriter, nggak mau bagi orang lain, sering mengabaikan orang lain, termasuk temannya sendiri, termasuk anak-anak buahnya juga sering diabaikan, keputusan selalu diambil sendiri, orang lain tidak perlu ikut campur, seperti itu. Nah, itu gaya otoriter. Orang-orang yang terbuka tadi mungkin akan cenderung yang tidak egois ya cenderung akan lebih bersifat partisipatif atau bahkan demokratis. Nah, makanya kalau sudah pelajari nanti di dalam gaya manajemen, karena saya nggak akan bahas lebih lanjut mengenai gaya manajemen lebih detail, karena sudah dapat mata kuliah pengantar manajemen, nanti bisa dilihat di sana gaya-gaya manajemen dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Ini hanya saya jelaskan sedikit aja mengenai beberapa macam gaya yang ada. Nah, jadi itu seperti itu. Makanya nanti ketika sudah menghadapi pemimpin yang otoriter ya harus hati-hati, saudara. Tidak selalu otoriter itu jelek loh ya. Tidak selalu otoriter itu jelek ya. Kadang-kadang otoriter itu dibutuhkan ya. Ya. Kadang-kadang pemimpin yang otoriter itu bisa juga berhasil gitu ya. Nah, jangan lupa dalam kepemimpinan di negara kita ya Pak Harto itu terkenal sangat otoriter. Lebih ya maksudnya sangat otoriter dibandingkan dengan pemimpin presiden-presiden yang lain, lebih otoriter karena dia memang latar belakangnya kan militer ya. Kan militer itu lebih otoriter dalam gaya kepemimpinannya di lapangan ya ketika perang ya. Karena nggak mungkin orang ketika berperang itu lalu diskusi. Umumnya ada musuh lalu di dalam kondisi perang di lapangan gitu ya, perang beneran ya. Lalu ketika komandannya itu punya pendapat serang, lalu anak buahnya nanya, kenapa harus nyerang Pak? Kan kita diskusi dulu loh sebelum nyerang. Nah, bisa mati duluan nanti itu kan. Jadi dalam kondisi di lapangan kadang-kadang dalam kondisi kritis, kondisi tertentu, sikap otoriter harus dibutuhkan. Maka ketika ada prajurit atau anak buah atau bawahan di dalam dunia militer yang mempertanyakan keputusan komandannya dalam perang di dunia perang itu, dia sebut desersi nanti. Itu hukumannya berat sekali, bahkan bisa dihukum tembak dia. Ditembak di lapangan kalau dia apa? Kenapa dia apa? Menghambat dari keberhasilan tim, seluruh timnya itu. Itu nggak boleh. Nah, itu contoh bagaimana bahwa otoriter itu tidak harus selalu salah. Pada waktunya memang kadang-kadang kita harus otoriter. Dalam hal apa? Dalam situasi kondisi yang kritis, di mana kita memang tidak perlu, dan tidak bisa melakukan diskusi itu karena situasinya memang sudah kritis. Sudah harus segera diputuskan saat itu juga. Maka seorang yang otoriter itu akan bisa lebih berhasil daripada seorang yang demokratis. Maka orang yang bisa mengambil keputusan dalam suatu krisis dan tetap benar keputusannya itulah orang yang hebat. Nah, itu dibutuhkan pengalaman. Nah, dengan saya kira Pak Harto sebagai pemimpin, saya pernah mengalami kepemimpinannya Pak Harto ya. Karena Pak Harto itu tahun 97 baru lengser ya. Saya tahun 97 sudah kerja kan. Jadi saya tahu betul. Di dunia Pak Harto juga ada keberhasilan, banyak keberhasilannya. Banyak keberhasilannya. Contohnya dalam keberhasilan Pak Harto itu adalah keamanan. Wah, keamanan negara kita itu sangat baik dalam era Pak Harto itu. Jarang ada preman yang macam-macam seperti sekarang ini ya. Sekarang ini apa-apa nggak aman, rumah harus pakai teralis segala macam. Jangan Pak Harto dulu lebih aman. Kenapa? Preman itu tembakin mati nggak boleh pakai pengadilan. Itu otoriter memang ya. Ya, dia perintahin tuh orang-orang pihak-pihak tertentu untuk nembakin mati para preman supaya habis, gitu, supaya nggak ganggu masyarakat. Nah, itu contoh seperti itu kan. Kenapa? Itu mungkin dianggap dia udah kritis keamanan kita itu waktu itu ya. Preman itu udah merajalela, makanya cara memberantasnya ya itu tadi, kalau dengan sikap otoriter apa nggak minta pertimbangan DPR, nggak pertimbangan MPR, nggak mau pengadilan, dia putuskan sendiri, perintah anak buahnya untuk tembakin semua preman yang mengganggu masyarakat, lalu biar masyarakat menguburkan. Jadi preman itu tembak begitu saja tinggal, nanti masyarakat yang nguburin gitu kan. Nah, itu satu contoh bahwa dalam ekonomi juga begitu, Pak Harto itu lebih otoriter, tapi
Saudara perhatikan semua presiden yang ada di Indonesia itu sekarang hanya Pak Harto yang bisa berhasil untuk membuat Indonesia itu swasembada beras. Nggak perlu impor beras. Nah, itu hanya Pak Harto itu yang bisa dalam kepemimpinannya Pak Harto. Pemimpinan yang lain sampai sekarang Jokowi yang katakannya hebat itu nggak bisa swasembada beras itu. Ya, jadi contoh yang seperti itu. Ada kebaikannya, ada keburukannya itu wajar ya. Nah, karena setiap pemimpin memang punya gayanya masing-masing. Wah, yang benar yang bagaimana Pak? Yang benar itu semua gaya itu boleh dilaksanakan apabila saudara taat pada aturan hukum. Ya. Karena yang tertinggi di Indonesia itu adalah hukum. Jangan sampai melanggar hukum. Jokowi boleh otoriter. Kalau menurut saya boleh otoriter dalam hal tertentu yang diperbolehkan oleh hukum. Apa itu? Contohnya ngangkat menteri. Mengangkat menteri itu otoriter. Karena dia nggak perlu minta pertimbangan orang lain. Kalau perlu Jokowi sekarang ini seluruh menterinya dicopot. Boleh sesuai dengan aturan. Ganti menteri yang baru lagi. Boleh. Atau dipindahkan menteri ini ke sana. Urusan dia itu otoriter. Itu boleh. Karena dia boleh menentukan sendiri tanpa perlu harus campur tangan dengan orang lain. Maka keputusan otoriter yang seperti itu boleh dilakukan. Seperti tentara tadi, itu hukum militer memang begitu. Komandan itu kalau udah merintah perang, ya harus perang gitu. Kita harus serbu ya serbu, tembak ya tembak. Jangan tembak nanti dulu Pak. Menurut saya nggak bisa, malah ditembak betul itu orang yang membangun. Nanti kalau ada kekeliruan, yang menanggung adalah komandannya itu yang dihukum. Tapi itu urusan dari komandannya komandan itu gitu ya. Jadi kalau saudara sholat ya, sholat itu ada otoriternya, ada boleh ketika ada imam yang salah, saudara boleh tegur itu. Tapi kalau imam itu kemudian nggak mau ditegur, dia tetap meneruskan kesalahannya, saudara nggak akan salah. Itu nanti yang salah tetap imamnya. Imam yang dapat dosa, saudara tetap tidak dapat dosa. Kalau saudara nggak mau ngikutin imam, saudara bisa ikut sholat mufarid, saudara mundur dari sholat sendiri gitu. Nah, itu contohnya seperti itu kan. Jadi ada aturan-aturan lain yang seperti itu. Ya, ini mengenai gaya manajemen. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa gaya yang paling baik itu demokratis. Enggak ya, enggak ada itu. Gaya yang baik-baik yang sesuai dengan situasi dan kondisi tetap dalam koridor hukum atau peraturan yang ada. Karena memang yang ada itu hanya kecenderungan. Nah, kalau kecenderungan sekarang ini sistem pemerintahan yang kita miliki ya cenderung lebih demokratis ya dibandingkan zaman Pak Harto. Bukan berarti tidak ada yang otoriter. Tidak ada di dunia yang seperti itu ya. Oke, itu mengenai gaya manajemen. Halo? Oke, masih ada waktu 2 menit lagi. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ini ya. Nah, jadi rasionalitas itu nanti sudah bisa ukur atau tidak rasional itu dengan berbagai macam apa namanya ukuran ya. Ini contoh ini tanda-tanda ya. Kita perhatikan ini saya sudah uraikan beberapa jadi dari pendekatan yang intuitif ya. Nah, sebetulnya kalau di dalam lapangan, di dalam kenyataan bagaimana sih sebetulnya? Nah, keputusan manajer itu rata-rata nanti campuran ya antara yang otoriter tadi dengan yang demokratis atau yang rasional dengan intuitif ya. Perasaan dengan akal itu seringkali campur aduk. Ya, bahkan selalu begitu kayak kadang-kadang gitu ya. Itu wajar karena tadi manusia kan punya perasaan juga. Yang penting nanti kita harus lihat situasi dan kondisi yang ada. Ya, lihat situasi kondisi yang ada. Tapi yang paling baik memang keputusan itu lebih mengutamakan rasio daripada perasaan. Pendekatan ilmiah daripada pendekatan intuitif. Itu yang pada umumnya paling yang benar ya. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang itu kadarnya itu kombinasinya itu proporsinya bisa dirubah-rubah. Mana yang lebih diutamakan itu.
Itu tergantung dari situasi dan kondisi. Makanya sering saya jelaskan buat kehebatan atau kebenaran dalam pengambilan keputusan itu pendekatannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, sudah lihat nih, kalau pendekatan rasional seperti apa cirinya?